Oke teman-teman, hari ini kita akan coba belajar tentang sifat koligatif rautan. Nah, peta konsepnya untuk pembelajaran sekarang itu jadi gini. Jadi, kita udah tahu ya kalau di kimia itu ada yang namanya larutan. Nah, larutan ini terdiri dari kalau misalnya kita lihat gitu ya dalamnya gitu ya, itu terdiri dari zat terlarut dan satu lagi pasti ya pelarut, makanya dia jadi larutan. Nah, sifat dari larutan ini itu ada dua lah ya secara garis besar, yaitu ada yang volatil. Volatil itu mudah menguap, dan satu lagi ya pasti non volatil atau tidak mudah menguap. Nah, tadi sifat non volatil itu ternyata mengikuti satu hukum, yaitu ada yang namanya hukum Raoult. Nah, terus gimana dengan tadi di larutan itu ada apa? Ternyata di larutan itu, terutama di zat terlarutnya ya, karena pelarut tuh ya udah gitu kan. Tapi yang menentukan itu biasanya zat terlarutnya. Nah, zat larut ini menentukan apa aja? Menentukan konsentrasinya. Jadi semisal ya, kalian melarutkan garam. Konsentrasinya bakal tinggi itu tergantung dari jumlah garam yang dimasukkan kan. Gitu. Kalau si pelarutnya itu tidak terlalu berpengaruh kayak gitu. Terus konsentrasi ini juga menentukan apa? Menentukan yang akan kita pelajari sekarang, sifat koligatif larutannya. Gitu. Apa sih sebenarnya sifat koligatif? Nah, sifat koligatif ini asalnya dari kata koligatif, kalau nggak salah ya. Ini dari bahasa Yunani artinya bergantung kepada jumlah, tapi tidak bergantung kepada sifat. Nah, jadi kalau sifat koligatif larutan, ya bergantung pada jumlah pelarutnya gitu ya. Nah, terdiri dari beberapa nih ternyata sifat koligatif larutan itu. Ada yang namanya penurunan tekanan uap, dan ada kenaikan apa? Kenaikan tekanan, kenaikan titik didih. Terus ada penurunan titik beku. Nah, titik beku. Dan satu lagi ada tekanan osmosis. Nah, ini yang akan kita bahas di sifat koligatif larutan. Nah, konsentrasi ini ternyata teman-teman bisa dinyatakan dalam banyak bentuk. Nah, teman-teman udah belajar kan? Yang pertama bisa dinyatakan dalam molalitas, lalu ada molaritas, dan satu lagi ada fraksi mol. Nah, ini kita udah bahas ya waktu di kalau nggak salah tuh stokiometri ya. Nah, jadi itu jadi yang namanya larutan ini itu terdiri dari dua, yaitu terdiri dari zat terlarut dan satu lagi ada pelarutnya, udah jelas ya. Nah, zat terlarut sendiri itu akan menentukan apa? Menentukan konsentrasinya. Kayak tadi yang kita kasih contoh, misalnya kalian melarutkan gula. Itu kalau misalnya konsentrasinya pekat itu kan ditandai dengan gulanya yang banyak kan. Melarutkan sirup, pekat itu karena sirupnya yang banyak. Artinya zat terlarutnya yang banyak. Nah, menentukan konsentrasi. Konsentrasi ini juga ternyata menentukan hal lainnya, yaitu sifat koligatif, yang terdiri dari berapa sifat koligatif? Ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis.
Nah, sifat koligatif ini apa sih? Yaitu sifat yang bergantung pada jumlah, gitu ya. Dan ternyata untuk menentukan jumlah itu kita bisa pakai beberapa satuan gitu ya, beberapa satuan yang ada di sini, yaitu bisa pakai molalitas, bisa pakai molaritas, dan satu lagi fraksi mol. Apa itu molalitas? Nanti kita bahas setelah ini ya.